Perkenalkan, nama saya Christian Daniel Anugrah Kripohan dengan NIM 230211009095. Sini saya akan mempresentasikan mengenai Research Network Security Threats. Di sini ada 3 objek, yaitu part 1 Explore the Sans website, part 2 Identify Recent Network Security Threats, part 3 Detail Specific Network Security Threats. Di sini ada yang perlu disiapkan, yaitu device with internet access, dan yang kedua presentasi komputer. Oh, software install itu ya. Dan saat ini kita masuk dalam part 1, yaitu Exploring Sans website. Jadi kita akan pergi ke Sans website. Jadi kita akan pergi ke sana. Lalu setelah itu kita buka dan klik resource di halaman Sans-nya. Lalu di sini kita daftar 3 sumber, yaitu webcast, white paper, dan posters and sheets. List 3 available resource, yaitu bisa kita tulis ini webcast, white papers, dan posters and sheet atau blogs. Lalu langkah yang kedua, di sini ada yang perlu disiapkan, yaitu device with internet access, dan yang kedua presentasi komputer. Oh, software install itu ya. Dan saat ini kita masuk dalam part 1, yaitu Exploring Sans website. Jadi kita akan pergi ke
Sans website. Jadi kita akan klik ke sana. Lalu setelah itu kita buka dan klik klik resource di halaman Sans-nya. Lalu di sini kita daftar 3 sumber, yaitu webcast, white paper, dan posters and sheets. List 3 available resource yaitu bisa kita tulis ini webcast, white papers, dan posters and sheet atau blogs. Lalu langkah yang kedua yaitu locate the link to the CIS Critical Security Controls. Jadi kita akan mengakses menu resource Critical Security Controls dengan cara kita pergi ke pencarian lalu cari Critical Security Control. Nah, di sini kita akan diarahkan ke situs Center for Internet Security atau CIS. Dan di sini kita akan diberikan info-info mengenai apa itu Critical Security Controls. Selanjutnya pada langkah yang ketiga, kita pergi ke locate the new letters menu atau kita menemukan menu new letters atau kita kembali. Menu letters itu bisa kita dapatkan di sini. Kita pergi ke menu new letters, lalu sini ada 3 deskripsi singkat yaitu new bits, RIS, and outs. Nah, di sini dideskripsikan seperti ini. Bisa kita lihat. Lalu pada bagian yang kedua kita mengidentifikasi ancaman keamanan. Ancaman keamanan jaringan terkini. Pada langkah yang pertama kita akan akses halaman new letters dari RIS untuk konsensus security alert new letters. Jadi kita masuk ke menu RIS dan pilih new letters mingguan. Yang paling terbaru yang ini kita pilih di sini. Kita akan diberikan informasi mengenai internet, storm center, spotlight, dan notable security. Selanjutnya kita disuruh list some of the recent security threats detail on this website yang ada di dalam website itu. Oke, yang pertama yaitu kerentanan di aplikasi yang populer atau kerentanan di aplikasi yang populer. Yang kedua yaitu eksploitasi pada sistem operasi tertentu. Selanjutnya kita masuk ke step kedua yaitu identify sites providing recent security threat information. Jadi kita mengidentifikasi situs penyedia informasi. Ada informasi. Ancaman keamanan terkini selain SANS, di sini ada beberapa situs. Yang pertama yang sudah saya cari yaitu Crips on Security. Nah, di Crips on Security ini bisa kita lihat mengenai laporan tentang ancaman cyber. Nah, yang selanjutnya yaitu ada hacker news. Nah, ini adalah berita harian tentang pelanggaran dan ancaman dari keamanan dari hacker-hacker yang menghack suatu situs-situs tertentu. Misalnya di sini ada list some of the recent security threats detail on this website. Nah, ancaman terbaru yang ada di website itu yaitu ransomware menyerang perusahaan besar dan kampanye leasing yang menyamar sebagai institusi resmi. Selanjutnya ancaman terbaru yang ada di website itu yaitu ransomware menyerang besar. Selanjutnya kita ke bagian yang ketiga yaitu rincian serangan keamanan jaringan spesifik. Di part 3 you will search a specific network attack that has occurred and create presentation based on your findings.
atau membuat presentasi mengenai apa yang telah kita dapatkan. Sini saya sudah membuat presentasinya yaitu tentang analisis dalam tentang serangan ransomware WannaCry di sini. Pada bagian yang pertama, kita mengenal apa itu WannaCry. Ransomware adalah serangan cyber global yang terjadi pada tahun 2017. Ini menyerang sistem komputer dengan memblokir akses dan meminta tebusan dalam bentuk Bitcoin. Diperkirakan ribuan organisasi di seluruh dunia terkena dampak serangan ini. Slide atau selanjutnya itu metode penyebaran WannaCry. Menyebar melalui exploit kelemahan keamanan pada sistem operasi Windows. Serangan ini dimulai dari phishing email yang mengandung malware setelah masuk ke dalam jaringan WannaCry dengan cepat menyebar ke komputer lain yang terhubung. Next, kita dapat melihat dampak global dari serangan WannaCry. Serangan serius pada layanan kesehatan, perbankan, dan transportasi di berbagai negara. Banyak organisasi terpaksa menghentikan operasional mereka karena sistem komputer mereka terinfeksi. Sebenarnya itu ada beberapa tindakan pemulihan untuk serangan ini. Untuk memulihkan sistem yang terinfeksi WannaCry, penting untuk melakukan isolasi jaringan, memperbaiki sistem operasi, dan melakukan pemulihan dari cadangan titik selain. Itu kerjasama dengan lembaga keamanan cyber juga diperlukan. Dan next, ancaman ransomware serangan ransomware seperti WannaCry menunjukkan bahwa ancaman keamanan siber dapat memiliki dampak yang luas dan merusak organisasi. Perlu meningkatkan kisaran keamanan, melatih karyawan, dan mengimplementasikan tindakan keamanan yang kuat. Nah, jadi pada kesimpulan serangan ransomware WannaCry ini merupakan peringatan bagi semua pihak untuk meningkatkan keamanan cyber dengan pemahaman mendalam. Tentang serangan ini diharapkan dapat mencegah dan mengurangi dampak serangan ransomware di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Dan kita kembali lagi ke bagian ini. Di sini kita complete the following for the selected network attack. Di sini kita memilih namanya yaitu WannaCry ransomware. Type of attack, dia mengattack, dan di bagian ransomware lalu dari tanggal attack-nya itu kira-kira dari yang saya cari tahu yaitu berada di tanggal pada bulan Mei tahun 2017. Saya tidak tahu tempat tanggal berapa, tapi yang saya cari pada bulan Mei tahun 2017. Dan komputer atau organisasi yang terkena dampaknya yaitu perusahaan global termasuk NHS di Inggris, lalu how it works and what it did. Nah, cara kerja dan dampaknya itu menggunakan kerentanan SMB untuk menyebar dan mengekskripsi data, meminta tebusan, dan opsi mitigasinya, yaitu memperbaiki sistem operasi, gunakan perangkat lunak anti-malware secara rutin. Dan di sini ada reflection question, yaitu what step can you take to protect your own computer? Nah, langkah perlindungan pribadi komputer pribadi saya yang bisa saya ambil yaitu pasang antivirus atau anti malware dan perbarui sistem dan aplikasi gunakan kata yang kuat dan juga mengaktifkan segala firewall yang ada data secara rutin. Dan pertanyaan kedua yaitu what are some important steps that organization can you protect their resource? Nah, langkah perlindungan organisasi itu untuk memprotek data mereka atau resource mereka yaitu bisa dilakukan dengan pelatihan keamanan, berikan pelatihan keamanan cyber kepada karyawan dan solusi keamanan jaringan dengan jaringan yang kuat seperti IDS atau IPS. Lalu audit keamanan yaitu melakukan keamanan, evaluasi, kerentanan secara rutin dan kebijakan. Keamanan itulah video yang saya bahas pada saat ini. Semua teman-teman bisa mengerti dengan baik. Sekian dan terima kasih.